Apa yang hilang darimu? Kemampuan untuk benar-benar melepaskan. Bukan setengah hati, bukan dengan satu sisi masih berharap akan ada perubahan, tapi sepenuhnya. Karena ketika kamu berhenti muncul, ketika kamu tak lagi mencari pengakuannya, sesuatu yang mengejutkan mulai terjadi. Dinamika berubah. Dia mulai menyadari nilai kehadiranmu yang selama ini diabaikan. Dan tiba-tiba, sosok yang ia pikir akan selalu ada, tidak ada lagi. Dan disitulah rasa hormat mulai muncul. Bukan karena kamu membalas atau menghukum, tetapi karena kamu berdiri tegak dengan tenang, memilih untuk tidak lagi menurunkan dirimu, demi pemahaman yang tak pernah datang. Ini bukan tentang menjadi keras. Ini tentang keutuhan batin, tentang mencapai titik di mana harga diri tak lagi bisa dinegosiasikan oleh kebingungan emosional atau hubungan yang tidak jelas arahnya. Jika kamu lelah merasa tidak terlihat, bingung, atau merasa terus-menerus diberi peran sebagai pilihan terakhir, diam dan tarik dirimu. Bukan sebagai bentuk pelarian, tapi sebagai bentuk keberanian untuk melihat kenyataan, menempatkan batas, dan memberi ruang bagi jiwa untuk pulih. Melepaskan bukan kelemahan, itu adalah pengakuan mendalam bahwa dirimu berharga, bahwa tidak semua hal harus diperjuangkan dengan intensitas yang mengikis. Kadang, kekuatan terbesar justru terletak pada kemampuan untuk berjalan pergi, tanpa kebencian, tanpa penjelasan, hanya dengan kejelasan bahwa kamu memilih dirimu sendiri. Pertama-tama, rasa hormat muncul ketika kebutuhan berhenti menguasai. Bukan dari seberapa sering kamu hadir atau seberapa keras kamu mencoba, tetapi dari keputusan untuk melepaskan apa yang tak lagi sejalan dengan martabatmu. Seseorang yang tidak mampu melepaskan seringkali menaruh orang lain terlalu tinggi dalam hidupnya. Dan tak seorang pun akan sungguh menghargai seseorang yang memperlakukannya seperti pusat segalanya. Begitu kamu berhenti menggantungkan keutuhanmu pada siapapun, cara pandangnya berubah. Karena kamu tak lagi menjadikannya sumber validasi. Dan dalam diam itu, sesuatu mulai bergerak. Bukan karena kamu menjauh dengan kemarahan, tetapi karena kamu mendekat pada dirimu sendiri. Kemandirian adalah fondasi kekuatan sejati. Saat kamu tidak lagi memaksakan dirimu untuk dimengerti, tidak lagi membuktikan nilaimu dengan usaha berlebihan, maka pertanyaannya bukan lagi tentang mengapa kamu menjauh, tetapi mengapa kamu tidak lagi membutuhkan. Kehadiran yang selalu tersedia memang bisa dihargai, tapi tidak selalu dihormati. Karena yang terus-menerus hadir bisa saja terlihat sebagai seseorang yang bergerak karena kekosongan, bukan karena pilihan sadar. Dan dari situlah disonansi itu terasa. Mungkin selama ini kamu terbiasa menjadi yang pertama menyapa, menjelaskan setiap kesunyian, membenahi setiap ketidakseimbangan. Tapi tidak semua hal harus kamu rawat. Kadang kekuatan terbesar terletak dalam ketidakterlibatan. Bukan karena menyerah, tetapi karena paham. Tidak semua yang rusak harus diperbaiki, dan tidak semua yang jauh harus didekati. Dan pada momen kamu menarik kembali energimu, bukan hanya suaramu yang diam, tetapi juga kehadiranmu yang berubah. Kamu tak lagi berputar di sekeliling siapapun. Kamu mulai melangkah di garismu sendiri, tenang, jelas, dan tak tergoyahkan. Bayangkan seseorang yang begitu sadar akan arah hidupnya, hingga kehadiran atau ketidakhadiran siapapun tidak menggoyahkannya. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka tahu harga dirinya tidak dijual demi kedekatan sesaat. Itulah yang diam-diam dirasakan orang lain. Ketika kamu tidak lagi melekat secara emosional pada harapan atau penerimaan, justru saat itulah kamu jadi pusat perhatian yang sejati. Sebab kamu bukan lagi seseorang yang mencoba bertahan. Kamu adalah seseorang yang telah memilih jalan. Dan itu membuat penasaran dan dihormati. Jadi jika kamu merasa lelah karena selalu menjadi pihak yang lebih dulu, yang menjelaskan, yang membuktikan, berhenti sejenak. Tarik napas, beri ruang. Ketidakhadiranmu bukan bentuk penolakan. Itu adalah penyelarasan. Sebuah cara untuk berkata, aku cukup bernilai untuk tidak memohon atas sesuatu yang seharusnya tulus. Dan saat kamu benar-benar berdiri di tempat itu, dalam ketenangan, bukan dalam kepahitan,
Bukan hanya orang lain yang mulai melihatmu dengan cara berbeda. Kamu pun mulai melihat dirimu dengan cara yang lebih jernih. Di sanalah letak awal rasa hormat. Dan di sanalah kebebasan sejati dimulai. Nomor 2, berhentilah menjelaskan. Mulailah menjalani hidup. Banyak orang terjebak dalam kebiasaan berbicara terlalu banyak ketika jarak mulai muncul. Mereka merasa perlu menerangkan, membenarkan, bahkan meyakinkan mengapa mereka menarik diri. Seolah-olah pemahaman dari orang lain adalah tiket menuju ketenangan. Padahal semakin banyak kamu bicara, semakin sedikit yang benar-benar tersampaikan. Biarkan diammu menjadi bahasa. Biarkan tindakanmu menjadi penjelasan. Orang yang kuat tidak tertarik mengatur persepsi orang lain. Mereka fokus pada jalannya sendiri, terus melangkah dengan atau tanpa pengakuan. Dan justru ketika kamu hidup dengan integritas seperti itu, rasa hormat tumbuh bukan karena kamu memintanya, tetapi karena kamu mewujudkannya. Ada sesuatu yang sangat berwibawa pada seseorang yang tidak lagi merasa perlu menjelaskan tiap langkahnya, yang tidak sibuk menjelaskan perubahan energi, tetapi sibuk mengarahkan energi itu ke pembangunan hidupnya sendiri. Ketika kamu tidak lagi mencari pemahaman dari luar, namun malah memperdalam pemahaman terhadap dirimu sendiri, disitulah titik balik terjadi. Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa kamu tak lagi mencoba? Mengapa kamu tidak mengejar? Dan disitulah kekuasaan bergeser. Kamu bukan lagi seseorang yang ingin didengar. Kamu menjadi seseorang yang keberadaannya cukup berbicara sendiri. Bayangkan ini, dia menjauh menjadi dingin, mungkin bahkan menghilang. Banyak orang panik, mereka mengirim pesan panjang, bertanya-tanya, mendesak klarifikasi. Tapi kamu mundur dengan tenang. Bukan karena marah, tapi karena harga diri. Kamu kembali ke akar dirimu, merawat tubuhmu, memperdalam keahlianmu, membangun relasi yang sehat. Kamu tidak mengirimkan klarifikasi. Kamu mengirimkan ruang yang penuh arah. Dan di dalam ruang itulah kesadaran mulai tumbuh. Ia dipaksa untuk merasakan hidup tanpa kehadiranmu, tanpa dukunganmu yang dulu ia anggap biasa. Dan dari situlah nilai hadir, bukan dari keberadaan yang terus-menerus, tetapi dari ketiadaan yang bermakna. Ini bukan tentang menjadi dingin, ini tentang kejernihan. Tentang tidak membiarkan gejolak eksternal mengacaukan dunia batinmu. Tentang tahu kapan harus tetap diam, dan tahu kapan harus melangkah. Itu bukan jarak yang pasif, tapi jarak yang penuh kesadaran. Karena pada akhirnya, seseorang hanya benar-benar dihormati ketika mereka menunjukkan bahwa mereka bisa pergi. Bukan karena ingin menyakiti, tapi karena mereka menolak mengkhianati diri sendiri hanya demi tetap tinggal. Jadi jangan sibuk menjelaskan kenapa kamu menjauh. Jangan beri daftar alasan untuk kepergianmu. Jalani saja hidupmu dengan arah. Bangun, berkembang, dan biarkan ketidakhadiranmu menjadi pelajaran yang tak bisa dilupakan. Itu bukan bentuk penolakan. Itu adalah disiplin. Dan saat itulah kamu dilihat bukan sebagai seseorang yang sedang membuktikan nilainya, tetapi sebagai seseorang yang sudah memilikinya. Nomor 3, ketidakpastian bukan kelemahanmu. Itu kekuatanmu. Kamu tidak perlu melukai siapapun untuk menunjukkan nilaimu. Cukup jadi sosok yang tidak mudah ditebak, tidak reaktif, cukup tenang, dan tak selalu tersedia. Begitu kamu berhenti memperlihatkan seluruh isi emosimu, kamu menciptakan ruang. Dan di ruang itu, sesuatu mulai terasa. Hal-hal yang dulu dianggap biasa, kini terasa berbeda. Orang yang tenang tidak sibuk menjelaskan dirinya. Mereka membiarkan orang lain menafsirkan diamnya sesuai persepsi masing-masing. Sementara itu, mereka terus berjalan dengan langkah yang tidak tergantung pada pengakuan. Kebanyakan orang mencoba menghapus ketidakpastian. Mereka mengejar penjelasan, meyakinkan, berusaha membuat segalanya terasa aman. Tapi di balik itu semua, ada satu hal yang terlupakan. Ketika seseorang merasa tidak mungkin kehilanganmu, ia mulai berhenti menghargaimu. Itulah mengapa mengambil jarak bisa menjadi bentuk kekuatan yang tenang. Bukan karena kamu ingin menyakiti, tapi karena kamu mencabut kepastian tentang kehadiranmu. Dan dalam ketidakpastian itu, muncul sesuatu yang jauh lebih kuat dari penjelasan, ketertarikan yang muncul dari misteri. Bayangkan seseorang yang mulai menjauh. Komunikasinya berkurang, sikapnya berubah, mungkin bahkan menyebut perlu ruang.
Kebanyakan orang panik saat itu terjadi. Mereka mencoba mengisi celah, mengompensasi dengan kata-kata dan perhatian. Tapi seseorang yang teguh tidak bereaksi, dia tidak memburu, dia tidak bertanya, dia hanya mencerminkan jarak tersebut tanpa kekacauan. Dan perubahan itu terasa bukan dari apa yang dia ucapkan, tapi dari apa yang dia tak lagi berikan. Waktu, perhatian, fokusnya, semua itu dialihkan ke dalam. Dia tetap hadir dalam hidupnya sendiri, dan itu lebih berbicara dari sekadar penjelasan. Jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang seperti apa seharusnya orang baik. Jadilah orang baik. Kalimat itu bukan sekadar nasihat, melainkan arah hidup. Kamu tidak perlu membuktikan posisi dalam hidup seseorang. Kamu hanya perlu menjadi orang yang, jika diperlukan, mampu pergi dengan tenang. Bukan karena tak peduli, tapi karena kamu terlalu menghargai dirimu untuk bertahan di tempat yang tak melihatmu. Ketidakpastian ini adalah cermin. Ia memperlihatkan siapa kamu saat segalanya tidak jelas. Dan jika kamu bisa tetap tenang di tengah kabut, berpegang pada arahmu, tetap sadar akan pilihanmu, tidak membiarkan emosi mendikte langkahmu, perubahan itu akan terasa. Akan tiba waktunya ketika seseorang menoleh ke belakang dan sadar, kamu tidak lagi ada di sana, tidak lagi menunggu, tidak lagi menjelaskan, dan saat itulah kehadiranmu akhirnya dimengerti. Sekarang izinkan satu pertanyaan. Pernahkah kamu menyadari bagaimana segalanya berubah ketika kamu berhenti mencoba menjelaskan dirimu? Jika ya, renungkan itu. Dan ingatlah, kamu menjaga kedamaianmu, bukan egomu. Terus melangkah, bukan untuk meninggalkan siapapun, tapi untuk terus bertemu dengan dirimu yang seutuhnya. Nomor 4, seseorang yang mampu berjalan pergi dengan damai menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Siapapun bisa bereaksi dengan kemarahan, tapi berjalan menjauh dengan ketenangan di mata dan kejelasan di langkah, itulah yang membuat seseorang tak terlupakan. Ketika kamu melepaskan bukan karena marah, bukan karena ingin membalas, tetapi karena kamu tahu ini saatnya memilih dirimu sendiri, maka kepergianmu menjadi pesan yang tak membutuhkan kata-kata. Bukan suara yang meninggi, tapi diam yang bermakna. Seperti batu karang yang tetap berdiri meski dihantam ombak. Kamu tidak roboh, tidak menyerang, tidak meminta dipahami. Kamu hanya berdiri dan kemudian melangkah. Kebenarannya adalah ini, seseorang baru mulai benar-benar menghargaimu ketika mereka tahu kamu tidak takut kehilangan. Ketika kamu berhenti meyakinkan, berhenti menjelaskan, berhenti mencari tempat dalam hidup mereka, disitulah mereka mulai melihatmu dengan mata yang berbeda. Yang membekas bukan kepergian yang penuh drama, tetapi keheningan yang tak memohon. Mereka mungkin tidak akan pernah mengatakannya, tetapi saat kamu menarik diri dengan tenang, mereka mulai merasakan semua yang dulu mereka abaikan. Bukan karena kamu berniat menyakiti, tapi karena kamu tidak lagi rela berdiri di tempat yang tidak mengakui keberadaanmu. Diam itu bukan sikap pasif, itu kehadiran yang dalam. Dan ketika mereka mengirimkan pesan-pesan setengah hati, sekadar untuk menarik reaksimu, kamu tidak langsung menjawab. Bahkan mungkin tidak menjawab sama sekali, bukan karena ingin memanipulasi, tapi karena kamu terlalu terfokus membangun hidupmu sendiri. Di ruang itulah rasa hormat mulai tumbuh. Bukan karena kamu bersikap dingin, tetapi karena kamu tidak lagi menjadikan mereka pusat gravitasi. Kamu tidak mengejar pengakuan, kamu menempatkan dirimu kembali pada porosmu sendiri. Kebebasan sejati muncul ketika kamu tidak lagi mencoba mengatur apa yang tidak bisa kamu kendalikan, termasuk perasaan dan respons orang lain. Dan saat kamu berjalan menjauh dari seseorang yang tidak lagi melihat nilaimu, kamu tidak sedang memutus hubungan, kamu sedang menjaga dirimu. Itu bukan bentuk ego, itu bentuk kebijaksanaan. Keputusan yang muncul dari kedalaman, bukan dari reaksi. Maka biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan mereka duduk dalam keheningan yang kamu tinggalkan. Karena seseorang yang berjalan pergi dengan damai, tidak melakukannya untuk kembali. Mereka melakukannya untuk pulang kepada diri mereka yang utuh. Dan ketenangan semacam itu tidak pernah benar-benar bisa dilupakan. Nomor 5, lepaskan untuk menemukan kembali arah. Banyak orang kehilangan dirinya dalam pengejaran. Rutinitas mereka terabaikan, tujuan menjadi kabur, standar mulai bergeser.
Mereka terserap dalam dunia orang lain dan tanpa sadar menjauh dari dunia mereka sendiri. Namun jarak bisa menjadi koreksi saat kamu memilih untuk menjauh, bukan karena menyerah tetapi karena sadar kamu kembali pada pusat dirimu. Dan semakin kamu tertanam dalam arah hidupmu, semakin kamu memancarkan sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan. Kamu memancarkan kejelasan, bukan dengan suara tapi dengan fokus. Seseorang hanya akan mulai menghargaimu ketika mereka melihat bahwa hidupmu tidak hanya berputar di sekitar mereka. Ini bukan tentang menjadi dingin atau menghukum dengan kepergian. Ini tentang mengingat siapa kamu tanpa bergantung pada persetujuan terus-menerus dari luar dirimu. Karena ketika seseorang terlalu tersedia, terlalu responsif, terlalu mudah dibaca secara emosional, mereka kehilangan pusat gravitasi mereka. Dan saat itu terjadi, wajar jika yang lain mulai mempertanyakan, apakah sosok yang dulu dihormati masih ada atau telah berubah menjadi bayangan dari dirinya sendiri? Bayangkan hubungan yang awalnya berjalan hangat. Kamu mulai mengorbankan hal-hal kecil, melewatkan latihan, menunda pekerjaan penting, mengabaikan waktu untuk dirimu sendiri. Mungkin awalnya ia senang dengan perhatian itu, tapi perlahan sesuatu bergeser. Kamu terlalu sering ada, terlalu mudah setuju, terlalu fokus pada kebersamaan dan bukan pada pertumbuhan. Itu bukan bentuk kasih, itu bentuk kehilangan arah. Dan dalam diam, rasa hormat pun mulai luntur. Namun saat kamu melepaskan dengan tenang, tanpa marah, tanpa menyalahkan, kamu mulai mendapatkan kembali pijakanmu. Kamu tidak lagi hadir untuk meyakinkan, kamu hadir karena ada arah yang lebih besar dalam hidupmu. Dan itu terasa, bukan hanya olehmu, tapi juga olehnya. Ia mungkin tidak menyampaikan secara langsung, tapi ada perubahan. Dia tidak lagi mengejarku, dia mengejar hidupnya. Dan dalam perubahan itu, ada kehormatan yang tumbuh. Karena kamu tidak lagi menempatkan mereka sebagai sumber validasi, tapi sebagai bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir. Saat kamu berhenti memberikan sinyal yang bertentangan, ketika kamu tidak lagi terombang-ambing oleh perasaan yang belum jelas, kamu menjadi versi dirimu yang utuh. Tidak bisa dimanipulasi, tidak mudah terguncang. Kamu tidak lagi membuktikan nilaimu, kamu menghidupinya. Dan dalam ketenangan itulah sesuatu menjadi jelas. Kamu tak pergi untuk membuat mereka merasa bersalah. Kamu pergi karena kamu tidak ingin mengkhianati jalanmu sendiri. Bukan tentang pelajaran untuk orang lain, tapi pengingat untuk dirimu. Bahwa arahmu lebih penting dari pengakuan siapapun. Di sanalah rasa hormat tumbuh. Di sanalah kedamaian itu hidup. Nomor 6, biarkan mereka merasakan kekosongan itu, bukan mendengarnya. Kamu tidak perlu membuat pernyataan dramatis, tidak perlu sindiran atau pesan yang tersirat. Cukup diam, bukan karena kamu sedang bermain peran, tetapi karena fokusmu telah kembali ke dalam. Ruang yang kamu tinggalkan akan berkata jauh lebih banyak daripada kalimat apapun. Kekuatan sejati tidak datang dari reaksi, ia muncul dari pengendalian diri. Dan ketika mereka tak lagi melihatmu hadir seperti biasa, bukan hanya dalam kata, tapi dalam energi, barulah perubahan mulai terasa. Mereka mulai bertanya-tanya, bukan karena kamu berusaha keras menunjukkan nilaimu, tapi karena kamu menjalaninya. Ketika seseorang benar-benar melepaskan, itu bukan untuk menarik perhatian, itu adalah bentuk kejujuran.